Prime, podcast for curious mind. Fan-fan aja gitu. Karena di antara mereka juga gue beberapa kali ngelihat orang-orang yang jauh lebih cinta Indonesia dibandingkan orang asli Indonesianya gitu. Jadi gue gak ada masalah jujur. Cuman memang semoga semakin lama keindonesiaan itu makin terasa aja. Iya benar-benar. Misal kayak mulai nunjukin minum kuku Bima susu dikenyot pakai plastik gitu kan. Es cekek ya kan. Ya, balik lagi bareng kita di FOMO Sapiens. Yes, apalagi kalau bukan FOMO Sapiens. Iya, bareng Eki dan Aika. Gimana kabarnya Kak Aika? Wah, pekan ini sungguh sangat panas ya pemirsa. Gitu situasi di Jakarta. Jakarta memang semakin mendidih, tapi kadang-kadang hujan tipis-tipis, tapi juga ya Iya. lebih banyak debu dan korupsinya kayaknya. Tapi memang membuat kita sedikit lebih menghargai ini kali ya. Maksudnya kalau hujan dikit-dikit baru kejadian tuh kayak wah ini berkah banget gitu dapat hujan walaupun cuma bentar ya Iya, kan. benar. Akhirnya ojek payung bisa kerja gitu-gitu. Betul. Paling yang sedih cuman pawang hujan karena juga banyak festival kan di tiap minggunya. Iya itu. Itu agak bingung memang ya. Dan udah jadi SOP-nya IO gitu, pasti bakal ada pawang hujannya gitu. Tapi itu menjadi ini tahu, jadi salah satu pekerjaan yang mungkin akan sangat menarik, potensial gitu. Ya potensial cuman di negara tropis. Kalau di Afrika kayaknya nggak pernah ada pawang hujan. Agak sulit kayaknya bawa terlalu sakti soalnya ya. Wah kok nggak pernah hujan ya, dibantu sama alam ya. Iya benar. Iya. Tapi banyak banget juga berita-berita yang belakangan ini bikin kita tuh aduh lagi dan lagi gitu. Apalagi dengan adanya teknologi gitu, kadang-kadang berita-berita tuh nggak cuma datang sebagai kabar gitu, tapi bersama dengan barang bukti, bersama dengan rekaman atau dengan video dan lain-lain gitu. Ya. Itu jadi satu dan lain hal yang lebih mengerikan sekaligus cukup membantu polisi juga gitu, karena langsung udah jadi barang bukti gitu. Harusnya gitu ya. Kayak kasus yang lagi rame pekan ini menimpa para perempuan ya ceritanya. Lagi rame banget gitu, finalis Miss Swiss gitu yang dibunuh. Walaupun terjadi di luar negeri tapi jadi trending topik di banyak tempat termasuk juga di sini. Karena semua orang punya akses yang sama di dunia digital, bahkan kita bisa melihat tiap hari orang-orang yang terkenal. Kita nggak pernah tahu orang-orang itu akan berakhir seperti apa gitu. Karena biasanya gini kan, kalau yang dilihat di sosmed gitu kan, wah kayaknya happy family gitu kan, kayaknya kehidupannya baik-baik aja gitu, bahagia ya kan. Semua orang tiap hari pamer dan menunjukkan hidup mereka gitu, berusaha untuk terlihat bahagia satu sama lain, padahal kenyataannya belum tentu gitu. Akhirnya yang terjadi saling menekan satu sama lain, emosi terrepresi gitu, boom, terpukul lah. Kita juga takut kan, kayak kita takut di luar tuh kalau kita yang ternyata yang viral gitu, kita yang meledak-ledak, walaupun akhirnya banyak juga yang bocor, mereka tetap ada yang udah terlanjur marah ketika lagi ketabrakan mobilnya dan lain-lain. Begitu banyak emosi yang terrepresi karena ada kamera. Orang cenderung punya pribadi yang berbeda nggak sih ketika lu dalam kehidupan nyata dan di luar kamera dan without kamera gitu ya, atau di dalam sosmed maupun di luar sosmed gitu. Tapi ini juga sisi baiknya, karena ada kamera yang dulunya mungkin lebih parah karena dia nggak pernah bisa melapor, dibawa mati. Nah sekarang mungkin akhirnya bisa segera melapor gitu. Ya walaupun akhirnya terlalu banyak polusi informasi sehingga akhirnya kita harus benar-benar memilah nih mana yang beneran, mana yang enggak gitu. Karena ini berlaku di hal baik maupun buruk. Misal kayak ada orang bantuin orang, Bob, karena orangnya susah, baik banget. Ternyata scam. Kita tuh emang bener-bener semuanya harus secepat mungkin, tapi di waktu yang bersamaan tetap harus bisa check and recheck gitu. Betul. Nah, kalau Sapieners males check and recheck, makanya dengerin FOMO Sapiens ya kan? Iya betul. Dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Aika dan Eki. Nah, ada apa lagi nih di minggu ini Kak Aika? Minggu ini gue lagi capek ngeliatin ini nih, apa yang netral tapi nggak netral, yang harusnya netral tapi nggak netral. Gimana coba? Netral tuh kayak band zaman dulu nggak sih? Iya benar. Iya apa namanya? Netral tuh kan bagus ya vokalisnya. Iya. Bagus vokalisnya. Vokalisnya. Ini yang nggak bagus ini orang-orang yang nggak netral ini akhirnya jadinya. Padahal harusnya netral. Karena mereka sebenarnya berpihak secara tidak langsung di posisi-posisi yang kurang baik gitu untuk mereka
memilih atau mereka ada di posisi tertentu, karena secara posisi mereka ada di bagian pemerintah. Jadi kalau seumpama ada ASN, Polri, TNI, terus habis itu mereka ikut serta dalam rangkaian pemilu gitu, pilkada, pasti mau nggak mau ya ketariknya ke posisi di mana mereka mendapatkan uang, ya kan? Makanya ada peraturan-peraturan ini kita harusnya ngingetin gitu. Tapi kalau ngingetin tentara sama polisi kan agak takut ya, Wak ya. Kita ngingetin ASN aja kali ya. Iya, kayaknya lebih ini deh, lebih enak kayaknya, enggak gimana-gimana banget gitu ya. Iya. Walaupun memang ini kalau kita lihat nih ya, Sapieners, ada pertemuan dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu gitu ya. Karena kemarin sempat waktu Pilpres kan sempat jadi bahasan juga tuh netralitasnya ASN ya kan, sama Polri sama TNI gitu. Nah tapi kalau yang sekarang, kalau menurut Bawaslu ternyata bahwa di pilkada itu rawan gitu. Netralitas ASN itu jadi isu yang rawan lah di pilkada 2024 gitu. Apalagi kan kita lihat sekarang tuh kayak ya banyaklah kepala-kepala daerah yang dari unsur-unsurnya juga kan ya, kita lihat yang ASN juga kan gitu sekarang pada maju. Ya, dan ini pasti bakal jauh lebih banyak banget laporan-laporan dugaan pelanggaran yang terjadi, bahkan yang nggak terlapor juga gitu. Karena kalau di pemilu kan kita serentak satu topik yang sama gitu, bahasannya presiden kalau yang kemarin. Sekarang pilkada di masing-masing provinsi punya calonnya masing-masing, sehingga akhirnya kita nggak lihat gitu, yang lihat ya jadi masing-masing provinsi. Itu pun kalau di circle segitunya peduli untuk saling menjaga gitu. Tahun ini ikut pilkada tuh ratusan daerah gitu. Sementara banyak yang diawasin kan. Lu ingat gak sih waktu masa-masa Pilpres diingetin nih, pas masa-masa kampanye lu gak boleh ada pose-pose yang gak boleh lu pakai kan pada waktu itu. Kita mau gerakan tangan aja bingung gitu. Nah sekarang pengawasannya dan segala macam gimana nih buat ASN ini gitu. Bahkan ketika di sekarang ini aja ada 400 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024. Wow, 400 ini baru diinformasikan di beberapa daerah doang gitu. Coba kalau semua di setiap provinsi benar-benar didata atau benar-benar orangnya peduli, pasti jauh lebih banyak gitu. Nah itu dia. Terus ngawasinnya, gue bingung ngawasinnya sih Ki, jujur gitu. Kalau pilkada tuh kan bukan dalam bukan hanya kita lihat dari yang lingkup gedean misalnya kayak provinsi gitu, harus sampai ke tingkat yang paling bawah gitu loh. Dan itu juga ya gue rada sanksi sih sebenarnya kalau netralitas. Yang kemarin aja waktu Pilpres banyak tuh yang underground yang ngasih apa segala macem gitu kan untuk demi mendapat dukungan gitu. Apalagi yang sekarang. Nah kayak misalnya nih, kenapa sih sampai penting banget netralitas ASN itu kan untuk mastiin aja supaya nggak ada tuh namanya penggunaan fasilitas negara dalam upaya menyokong peserta pemilu tertentu. Nah ini juga yang wajib lah pokoknya, netralitas aparat negara seperti kayak ya anggota TNI Polri, terus juga pegawainya KPU, Bawaslu, dan ya memang pejabat negara juga, pejabat negara gitu. Yang kayak kemarin tuh menteri-menteri di pemilu aja, waduh pada turun tangan langsung ikut kampanye, padahal mereka tidak mengambil cuti atau bahkan itu dalam tugas kerja di posisinya, terus tetap bisa kampanye, kan udah menyalahi peraturan yang berlaku ya. Ya itu makanya bahkan sudah diatur di beberapa undang-undang gitu. Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa gimana ASN yang isinya ada dua, yaitu PNS maupun P3K. Ya gue baru tahu tuh ternyata ASN tuh terbagi dua ya gitu. Ya takutnya bener kalau seumpama mereka dalam situ kan pasti ada nggak enaknya untuk milih yang di luar pemerintah ya. Nggak apa-apa mau milihnya sih boleh, tapi kalau buat ASN milihnya tetap boleh, cuman untuk kampanyenya itu loh. Iya, dan jangan lupa kan mereka yang ASN ini juga pengguna fasilitas negara kan. Betul. Bisa ya misalnya ntar mobil dinas, rumah dinas, gitu yang termasuk fasilitas negara. Jadi tidak boleh dipakai, atau mungkin ya pakai kuasanya dia sebagai ASN yang punya jabatan tertentu ya kan, untuk mempengaruhi ASN di bawahnya misalnya gitu. Betul, kan. Betul ya, karena mereka punya power ya, bener ya. Pasti suka gitu tuh. Bos bilang ya pokoknya brief minggu ini pilih, ya udah sulit tuh kalau kayak gitu. Tapi kayaknya nggak akan ketahuan juga kan gimana kan di bilik suara masing-masing. Taunya diikutin sama bosnya dari belakang. disuruh pap gitu. Coba nggak boleh siapa di pap. Makanya HP-nya harus disita tuh. Tapi itu ide bagus juga ya. Jadi bener-bener menjaga kerahasiaannya nggak sih? Kalau misalnya ya kan gini lah, maksudnya oke lah. Karena kita bukan ASN. Kalau misalnya gue jadi ASN ya, gue mau nggak mau kan berada di dalam sistem kan. Kalau gue sekelasnya punya jabatan, gue masih bisa ngelawan. Walaupun tetap
Kalau misalnya di bawah gimana? Iya. Gue mau kehilangan kerjaan gue misalnya gitu kan. Kerenggut men. Ini gue gitu. Nah, udah kejajah. Ini ada ketegasannya nggak sih Kak, kayak sanksi-sanksi gitu buat para aparatur negara yang tetap ternyata melanggar gitu? Macam-macam sih, dari sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi ringannya ini apa namanya, disuruh ngasih jarinya terus habis itu dipukul pakai penggaris pak. Gitu. Itu masih ada nggak sih hukuman kayak gitu sekarang? Gak tahu gue. Ada apa nih? Sanksi hukum berat. Ada yang sedang juga. Oh ini kalau dilihat dari apa yang dilakuin sama doi misalnya gitu. Kalau yang sedang tuh misalnya dia PDKT ke parpol atau DPD terus jadi tim pemenangan sebelum penetapan calon misalnya gitu. Oh ternyata memasang spanduk, baliho dan alat peraga juga termasuk ini sanksi hukuman berat itu bro gitu. Karena kalau nggak salah beratnya tuh balihonya sekitar berapa kilo ya? Oh bukan itu ya, bukan. Bukan. Oh, sikapnya. Bukan sikapnya. Ini juga nggak boleh loh menghadiri deklarasi atau kampanye. Iya pasti itu. Atau ini bahkan nih bikin postingan atau komen, nge-share, like, gabung, follow dalam grup. Upload doang udah jadi masalah itu. Kerjaan influencer mah masih bisa ya, tapi kalau semua udah jadi ASN, bro jangan bro. Itu kerjaan Raffi sama Nakita dan semua itu Kimples aja, Kimples. Makanya ngomongin tentang netralitas ini tuh juga berkaitan sama polemik yang barusan terjadi. Karena sama-sama N, netralitas, naturalisasi. Agak maksa ya. Iya, ini naturalisasi pemain bola juga jadi permasalahan Kak buat belakangan ini gitu. Karena kemarin sempat ramai di perbincangan jagat olahraga. Karena ex-dubes Indonesia untuk Polandia, Peter F. Gonta, pekan ini agak lumayan mencuri perhatian nih. Ya, walaupun mencuri perhatian, ada kata mencurinya itu tidak ada sanksi potong tangan atau tidak masuk pasal pencurian ya ini. Karena paling sanksinya disorot sama netizen, dikritik. Iya, jadi dia menulis kritik pedas soal pemain keturunan campuran ini melalui akun Instagram pribadinya. Peter F. Gonta bilang bahwa kayak terlalu banyak pemain naturalisasi di tubuh timnas Indonesia. Ini yang jadi masalah kata dia. Ini pun menuai komentar pro dan kontra ya, banyak banget netizen yang tersulut gitu. Tapi ada juga yang setuju. Kalau yang tersulut tuh pada bilang ya ini kan usaha Indonesia untuk bisa berada di fase Piala Dunia bro. Iya, gitu. Kita mau menuju Piala Dunia tuh biar ada namanya, bisa masuk rankingnya bagus gitu loh di FIFA kan gitu. Tapi kalau kita coba lihat memang ya bahwa ternyata ada lumayan banyak pemain Indonesia di sepak bola yang kok kayak bule ya gitu. Pas gue lihat ini gue bingung kalau pas nonton bola tuh gue bingung ini jujur, bentar ini timnas Indonesia yang mana ya? Gitu. Gue taunya kayak yang diselingkuhin doang nih gitu. Ya, ada 14 orang pemain naturalisasi Indonesia yang ternyata udah selesai gitu, udah punya warga negara gitu. Maksudnya kayak mungkin yang terkenal Hapner gitu. Ada juga Mark Klok, ini adalah pemain naturalisasi pertama di timnas Indonesia di pelatihan Sintayong. Memang sih ya, makin kesini kan kayaknya ngebet banget tuh pekan ini, bahkan DPR sampai ya udah buruan nih disahin nih dua orang pemain Reinders sama Mesilgers gitu kan, biar segera udah ayo cepet biar dinaturalisasi prosesnya cepet kan, baru sama DPR kemarin kan 2 orang gitu. Iya, yang itu ya. Masih ada 3 lagi yang dalam proses nih. Jadi kayak dan mereka udah diambil sumpah gitu jadi WNI. Tapi satu sisi yang bikin gue jadi mikir, apakah kemudian gara-gara kita mengambil banyak pemain naturalisasi gitu, apakah itu sebagai bentuk krisis kepercayaan terhadap pemain lokal? Lu berada di sisi yang mana sebenarnya? Oke aja dengan naturalisasi atau? Kalau gue pribadi jujur, ini kan juga concern ya. Maksudnya orang masuk jadi kewarganegaraan negara tertentu tuh pasti penuh dengan pertimbangan karena ini sesuatu yang serius gitu. Kalaupun itu datang dari mereka entah apapun kepentingannya, tapi kalau main bola kan udah pasti dia benar-benar bersungguh-sungguh ya untuk membela skuad yang jersey yang dia pakai. Gue sih fine-fine aja gitu. Karena di antara mereka juga gue beberapa kali ngelihat orang-orang yang jauh lebih cinta Indonesia dibandingkan orang asli Indonesianya gitu. Jadi gue nggak ada masalah jujur. Cuman memang semoga semakin lama ke-Indonesiaan itu makin terasa aja. Iya benar. Misal kayak mulai nunjukin minum kuku Bima susu dikenyot pakai plastik gitu kan. Es cekek ya kan. Terus dia cerita gitu di reality show atau ketika diwawancara mandi pakai ember bekas cat gitu-gitu loh. Pakai gayung love gitu-gitu. Nah, itu kan komentarnya kita. Nah, tapi gimana ya kalau tanggapan
tanggapannya dari supporternya timnas Indonesia gimana nih ngelihat segala proses naturalisasi ini? Apakah kayaknya kita perlu nanya langsung. Ya kita ngobrol lah sama Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Ignatius Indro. Halo Bang Indro, lagi rame nih pro kontra tentang naturalisasi pemain timnas nih. Sebagai supporter timnas sikapnya gimana? Lebih ke pro kah atau kontra? Ya, kita melihat bahwa kemarin ketika melawan Australia, ini kan dari 11 pemain starting 11 ya, ini hanya menyisakan 2 yang bukan naturalisasi. Sebenarnya kita bersyukur bisa menahan imbang Australia, peringkatnya begitu jauh, peringkat 25 dibanding 133 ya saat bertanding. Namun kita sendiri tidak bangga atas kejadian itu ataupun atas hanya menyisakan 2 pemain Marcelino dan Querido ya di starting 11. Nah ini seharusnya menjadi tamparan bagi PSSI ketika Sintayong meminta begitu banyak naturalisasi. Ini kan harusnya kaca pada itu liganya harus diperbaiki. Ya. Lalu juga bagaimana dengan pembinaan usia muda ya, apakah ada kompetisi usia muda, ini juga harus diperbaiki. Jadi saya sih lebih percaya pada proses, bagaimana juga dengan blueprint sepak bola Indonesia yang seharusnya bisa berkelanjutan, ini saya tidak melihat hal itu. Berarti lebih banyak ke positif apa negatifnya nih? Ya saya pikir ini akan, kalau ini menjadi tujuan ya, ini kedepannya akan negatif tentunya. Karena bagaimana dengan pemain-pemain yang benar-benar pemain muda kita yang sekali memperkuat timnas, ini kan kehilangan kesempatan Lalu juga bagaimana nanti misalnya kebijakan ataupun perekonomian kita juga lagi kacau dan kita tidak bisa melakukan naturalisasi, ini hasilnya akan blok ya, ketika kita sudah dibiasakan dengan naturalisasi. Dampaknya ke depan kalau misalnya terus dilakukan akan memupus harapan dari pemain-pemain ataupun anak muda kita ingin menembus timnas ya. Kalau misalnya naturalisasi ini program jangka pendek, seharusnya ada juga program jangka panjang ya, yang diungkapkan oleh PSSI seperti apa yang harus dilakukan. Ini kita tidak melihat blueprint sepak bola Indonesia seperti apa. Apakah memang naturalisasi ini hanya berlangsung beberapa tahun gitu kan? Kita tidak pernah melihat hal itu. Tidak terbukanya PSSI yang menjadi tanda tanya besar bagi kami supporter ya. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan potensi pemain bola lokal kita, terus pembinaan usia dini para pemain muda ini, potensi-potensi itu kan ada kan Bang sebenarnya gitu, atau gimana karena tidak diperhatikan aja nih oleh PSSI gitu, karena fokusnya sekarang ke naturalisasi semua gitu. Ya itu dia program, karena tidak ada perbaikan sepak bola secara sistemik ya, maka potensi dari pemain-pemain kita sendiri tidak besar, baik yang di liga kita ataupun di generasi muda. Saya pikir karena dari perbaikinya kita, jadi potensi ya pemain anak muda itu juga akan bermasalah nanti. Kita lihat kemarin kejadian di PON gitu kan, ini ada pukulan terhadap wasit. Nah ini kan karena memang sepak bola kita tidak diperbaiki secara sistemik, jadi hanya lebih mementingkan bagaimana timnas kita dengan naturalisasi bisa berbicara di kualifikasi Piala Dunia. Sementara pemain-pemain muda, lalu pun bagaimana mentalitas bermain mereka ini tidak diperhatikan. Nah ini yang saya pikir akan menjadi masalah ke depan. Nah kalau kita berbicara tadi sempat Bang Indro kan bilang ya soal perbaikan sistemik gitu. Nah perbaikan sistemik yang bisa dilakukan PSSI dalam waktu dekat gitu, oke lah naturalisasi bisa jalan gitu, tapi hal-hal yang lainnya jangan sampai dilupain. Itu sebenarnya bisa kan dilakukan atau sebenarnya ada upaya lain gitu perubahan sistemik itu yang bisa dilakukan sama PSSI gitu? Ya bisa banget, kita harusnya berkaca pada Jepang. Kita lihat bahwa Jepang itu tahun 90-an atau 80-an ini masih belajar sepak bola di Indonesia. Bagaimana mereka melihat pelaksanaan Galatama, itu. Setelah itu mereka membangun blueprint sepak bola Indonesia jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Di jangka pendek mereka masih menggunakan pemain-pemain naturalisasi, ya. Lalu tapi menengahnya seperti apa itu bisa kita contoh. Bahkan ketika mereka membangun blueprint sepak bola 1 tahun, di tahun ke-30 mereka sudah terlihat ya, sudah terlihat bagaimana pemain-pemain Jepang ini bermain di liga-liga internasional, liga-liga Eropa lainnya. Ya, ada Wataru Endo, lalu Minamino, ada pemain-pemain lainnya gitu. Nah, ini hasil dari blueprint sepak bola yang berkelanjut ini terlihat di 30 tahun. Nah ini yang harus ditiru oleh PSSI, bagaimana membangun sepak bola Indonesia melalui liga yang baik, lalu melalui diadakannya kompetisi
Liga menjadi Indonesia, agar pemain-pemain kita itu bergairah untuk mengasah skill mereka, jadinya tidak melulu melalui naturalisasi. Kan ada 14 pemain timnas kita yang naturalisasi nih. Nah, ada 5 juga yang masih dalam proses. Gimana teman-teman supporter melihat sejumlah pemain ini? Apakah benar-benar ini kayak usaha ngedongkrak prestasi timnas Garuda kah? Kalau prestasi kita aja, kita sebenarnya berdongkrak dan kita bisa menahan Arab Saudi dan juga Australia, gitu ya. Ini kan kita bisa berdongkrak. Tapi apakah itu akan berlangsung terus ataupun hanya syarat? Ini yang menjadi problem. Dan harus ada keterbukaan. Saya tidak melihat ada keterbukaan dari PSSI untuk melakukan perbaikan sepak bola ini. Sehingga apakah program ini adalah program jangka panjang yang nanti selama PSSI-nya dipegang oleh Erick Thohir akan melakukan itu terus. Lo udah tahu soal ini belum sih? Lihat dong. Oh, ini mah gue udah tahu. Seru banget, sumpah. Hah? Apaan tuh? Ini loh yang lagi viral itu. Hah? Gimana? Daripada FOMO, mending lu dengerin deh podcast Homo Sapiens. Hah? Setiap hari Jumat hanya di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. No more fear of missing out tips. KBR Prime, podcast for curious mind. Nah, tadi kita udah ngebahas netralitas terus naturalisasi. Iya. Nah, kali ini kita mau ngebahas yang manis-manis. Manis-manis. Apa itu? Permen. Permen. Wah, Iya. permen manis. Tapi di sini permen yang dimaksud bukan itu, tapi peraturan menteri ya. Sorry ya. Peraturan Menteri LHK yang baru keluar akhir Agustus lalu, yang kabarnya nih niatannya adalah untuk melindungi aktivis lingkungan atau pejuang lingkungan. Jadi mereka pejuang lingkungan itu nggak bisa lagi tuh yang namanya dikriminalisasi, dipenjara karena menyuarakan aspirasinya sebagai bagian dari masyarakat gitu. Iya. Sesuai yang tertera di pasal 66 UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Tapi itu kan bunyinya dari udah ada undang-undangnya tahun 2009 ya kan. Terus tahun ini muncullah Agustus ini peraturan menteri gitu ya untuk memperkuat aturan-aturan yang udah ada. Karena berkaca kalau kita lihat tuh ya dalam kriminalisasi pejuang lingkungan ataupun warga di satu dekade terakhir tuh banyak banget gitu. Kalau mungkin Sapieners masih ingat September 2015 waktu itu kasusnya Salim Kancil yang tewas dikeroyok setelah gigih menolak penambangan pasir di desanya karena penambangan itu merusak saluran irigasi sawah. Terus ada juga 3 warga, ini yang masih cukup baru nih di Juli 2024. Waduh. 3 warga masyarakat adat Siaporas, Sumatera Utara. Mereka merupakan para pejuang lingkungan juga gitu ya, masyarakat adat ini. Termasuk juga yang baru-baru dan sempat ramai juga di April 2024, pengadilan memutus bersalah gitu atas aktivis lingkungan Karimun Jawa Daniel Fritz Tangkilisan. Tapi lagi-lagi ini kan tadi peraturan untuk memperkuat. Walaupun begitu tetap ada tantangan tersendiri di permen kita yang sudah akan disahkan ini. Udah sah ya. Yaitu menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia atau ICEL, Rainaldo Sembiring mengatakan bahwa tantangan paling beratnya adalah gimana caranya bisa memastikan bahwa aparat penegak hukum punya pemahaman yang sama soal perlindungan perjuangan lingkungan. Nah itu udah ada aturannya. Tapi kalau yang di bawah-bawah yang misalnya aparatnya pada nangkepin aja gitu nggak paham sama aturan itu agak susah juga ya. Iya, malah kemarin tuh yang 5 September 2004 juga ada kejadian nelayan di Kuala Langkat, Sumatera Utara divonis bersalah karena menolak hutan mangrove menjadi kebun sawit. Itu kalau dipikir-pikir kita yang bener ya, mangrove tuh kan bener-bener itu ya bisa memecah ombak ya. Bahkan ketika ada gempa yang berpotensi tsunami, mangrove itu bisa meredam segitu dahsyatnya daya hancur tsunami gitu. Maksudnya wow, semua orang kalau tahu fungsi mangrove kayaknya setuju gitu dengan mempertahankan mangrove. Tapi di mata hukum yang paling kuat mah kayaknya juga belum tentu gitu, karena dia di penjara loh, malah aneh banget tuh. Kayak warga gitu, kayak ini gue masih ingat banget yang waktu kasusnya ada salah satu kasus yang sempat rame juga pada waktu itu, Rempang. Masih ingat gak sih kamu? Rempang ikut. Iya tahu. Rempang kan juga sempat jadi permasalahan rame di pemilu juga kemarin tuh ya. Dibahas. Iya, makanya kejadian-kejadian kayak gini itu biasanya dijebak dengan pasal UU ITE.
Iya maksudnya nggak benar-benar ke substansinya gitu. Kayaknya gue ngerasa ya orang Indonesia tuh di neraka banyak banget yang masuk neraka ya. Terus habis itu karena pasal UU ITE ternyata pas dilihat pengacara yang jago banget untuk menggunakan fitur ini sebagai cara orang memasukkan orang ke penjara secara legal. Ya Allah gitu. Sumpah ini pasal tuh pasal melindungi rakyat sekaligus menakut-nakuti. Kayak kita mau berteman sama UU ITE tapi di waktu bersamaan kita juga benci sama dia. Kayak gimana sih? Kayak gue nggak ngerti lu tuh di pihak mana gitu. Kayak kesel gue sama UU ITE tuh. Baik banget, dia baik banget sama kita. Oh kalau lu porn revenge, lu dilukai men secara data digital lu bisa pakai itu. Tapi kalau lu bersuara terus habis itu membuat kegaduhan karena lu dizolimin gitu ya, lu merasa ada yang salah gitu dari atas lu gitu, dan lu protes, lu bisa gitu kena pencemaran nama baik. Dan hampir selalu itu yang dipakai gitu ya, kayak UU ITE gitu, karena kita ya warga dan para pejuang lingkungan ini kan mereka menyuarakan ya. Jadi kayak dianggap nih ini mencemarkan nama baik dan segala macam gitu. Itu kayaknya andalan banget. Makanya gue gak heran sih kalau lihat datanya Satya Bumi dan Protection International yang mencatat kalau kekerasan terhadap pembela HAM, lingkungan hidup ataupun aktivis di Indonesia sepanjang Januari sampai Desember 2023 itu meningkat terus gitu. Jadi 39 kasus ancaman dan kekerasan, bayangin tuh coba. Jadi mereka tuh kayak ada aja ya mereka-mereka ini yang kemudian dan mereka juga jadi korban gitu. Jadi masyarakat dan warga. Kalau misalnya nih gue udah lama gue lahir dan besar di tanah itu, terus tiba-tiba ada katakanlah nih orang kaya datang dengan segala uangnya gitu berusaha mengambil tempat tinggal gue gitu kan, atau mungkin mereka melakukan sesuatu kegiatan karena mereka punya duit dan merusak rumah gue yang udah gue jaga dan lindungi selama ini. Tapi terus malah gue gitu yang kena. Gue gitu di penjara. Tapi yang beda istilah sih sekarang. Kalau zaman dulu tuh orang yang membela tanah ia lahir tuh disebutnya pahlawan. Kalau sekarang kalau ada orang yang membela tanah dia lahir sebagai masyarakat adat, itu disebutnya narapidana. Apalagi habis itu negara sudah kong kali kong sama pengusaha. Ya habis itu ya udah. Dibilang collab tuh kayak pengusaha dan penguasa kayaknya udah ultimate banget tuh collab. Featuring yang rakyat nggak suka ya. Iya benar makanya. Aduh, gue tuh ngerasa semakin logis gitu bahwa orang-orang kayak Greta Thunberg yang memperjuangkan kampanye lingkungan sampai sedahsyat itu tuh lahirnya di Eropa. Karena kalau lahir di Indonesia udah kena UU ITE dia. Mimpinya udah mati di orang tua, dia bilang kamu cari penyakit aja gitu. Kan dia masih kecil udah mikirin tentang lingkungan kan, tapi pasti dengar dari orang tuanya. Coba kalau di Indonesia dia nguping tentang percakapan orang tuanya pasti ini bukan urusan anak kecil sana. Dia gituin masih. Kita tuh cara pandangnya memang sedemikian rupa, kita bikin semuanya tidak melanggar tapi tetap bisa mengorek untung sebanyak-banyaknya dari manapun, termasuk dari rakyat maupun dari lingkungan. Dan yang penting pintar ngeles aja itu. Kan? Udah ketahuan jelas-jelas di depan mata, buktinya ada, lu masih bisa bilang nebeng. Ya kan? Wah iya bener. Nebeng tapi kan temennya gak ikut ya. Ini kan orang tuh kan jualan pisang kepleset karena kulit, jadi kenapa karena jet ya, aneh banget. Ya itu teman-teman berita yang bikin kita terpingkal-pingkal sekaligus sedih di awal-awal juga terhadap perempuan. Ya semoga kita semua juga dalam kondisi yang sangat-sangat baik tentunya, dan masih punya harapan untuk membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Betul sekali. Happy weekend dan sampai ketemu pekan depan. Bye.